Tribuners berbicara terkait kota Jakarta pasti tidak akan lepas dari budaya Betawi yang santara dengan ragam keistimewaannya, yakni mulai dari kuliner, batik, pencak silat hingga senjata pamungkasnya yang dikenal dengan nama golok. Salah satu wilayah penghasil golok yang paling terkenal adalah Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat. Wilayah yang santer disebut-sebut sebagai kampung silat itu menghasilkan produk golok berciri khusus yang konon ketajamannya tak tertandingi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Nuriatul Hikmah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila, dapat kami laporkan dari Rawabelong, Jakarta Barat, bahwasannya di tempat di wilayah Palmerah, Jakarta Barat ini terdapat satu tokoh masyarakat dan juga tokoh agama, yakni Bapak Haji Junaidi, yang mana dia itu merupakan seorang pelopor dari hadirnya sebuah golok yang dinamakan golok sembelih Rawabelong. Nah, konon golok Rawabelong ini merupakan golok yang memiliki ciri khusus yang lahir dari kampung silat Rawabelong yang ketajamannya tidak tertandingi. Bahkan dari beberapa cerita rakyat yang ada, golok Rawabelong ini disebut-sebut mampu menyembelih hewan kurban dalam satu kali tebasan. Nah, menyoal soal keunikan senjata tradisional tersebut, tim Warta Kota berkesempatan berbincang dengan pengrajin golok pertama di Rawabelong, yakni Pak Haji Junaidi ataupun yang sudah dikenal juga dengan Pak Ustadz Junaidi. Ditemui di rumahnya, kami menengok sejumlah koleksi golok sembelih khas Rawabelong yang dipajang berderet di sisi kanan dan juga kiri tembok rumahnya. Ustadz Junaidi juga memberikan pemisah antara sisi kanan dan sisi kiri tempat penyimpanan golok tersebut dengan sepasang tanduk kerbau bule yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah dalam bahasa Arab. Dari yang nampak dipajang oleh kami tim Wata Kota melihatnya ada 15 golok sembelih yang berukuran rata-rata 30 cm. Waraga atau sarung golok tersebut rata-rata berwarna coklat kayu dengan gagang berwarna hitam. Menurut Ustadz Junaidi, ia sudah memproduksi golok Rawabelong sejak lama, namun secara tertulis baru dipublikasikan sejak 2005. Nah, Ustadz Junaidi ini mulanya memproduksi secara sembunyi-sembunyi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ia mulai melihat kebermanfaatan penggunaan golok tersebut di sosial media dan juga akhirnya dia memutuskan untuk memperkenalkan golok Rawabelong. Misinya pada saat itu adalah untuk membantu masyarakat terutama dalam hal keagamaan seperti untuk menyembelih hewan kurban. Dan lambat laun produksi golok tersebut itu semakin dikenal luas, bahkan dia sudah bisa menjual golok sembelih Rawabelong itu hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan Junaidi juga berhasil memperkenalkan golok Rawabelong itu hingga ke luar negeri seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Sementara untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia yang sudah menjadi lokasi pengiriman golok Rawabelong itu seperti di Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera. Menurut Junaidi, mereka sengaja jauh-jauh datang mencari golok Rawabelong buatannya karena kualitasnya, di mana Junaidi kerap membuat golok tersebut dengan bahan berkualitas, mulai dari pemilihan baja untuk diasah, sarung yang terbuat dari kayu padat, hingga gagang golok yang kerap memakai tanduk kerbau. Adapun harga golok yang dibanderol Junaidi itu bervariasi tergantung pada jenis bahan yang digunakannya, mulai dari Rp800.000 sampai dengan 1 juta, dan juga ada juga yang menggunakan tanduk hewan seperti hewan kerbau, ini dijual dengan kisaran 2,5 juta sampai yang tertinggi sampai 5 juta rupiah. Demikian Adila, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pengrajin golok pertama di Rawabelong, yakni Ustadz Junaidi. Berikut untuk tayangannya. Tertulis yang baru mungkin baru 2006, 2007, kalau 2005 ada mungkin 2005. Tapi memang udah lama tapi kita populerkan, kita naikin di YouTube tuh biasanya tahun 2010-an kali ya. Itu Ustadz yang pertama di Rawabelong atau sebelumnya ada? Kalau kita naikin yang pertama di Rawabelong, bahkan mungkin ya Jakarta. Jadi Jakarta, dan itu melebar meluas sampai Nusantara dan juga sampai ke Luar negeri, Ustaz. Ya, contohnya, Ustaz? Contohnya Malaysia, Brunei, yang lain-lainnya gitu ya. Mereka belinya langsung kepada Ustadz gitu, maksudnya di Rawabelong. Mereka datang kemarin.
Mereka tuh datang kemarin nyari alamat, ketemu dan mereka kemarin. Kata mereka untuk apa di sana, untuk bela diri juga atau bagaimana? Dan mereka lebih condong untuk Koleksi. hal apa namanya buat pemakaian ketika korban. Oh, kurban, hewan kurban. Dan mereka kemarin nyari ya khusus buat apa yang kalau sembelih gitu. Dan itu semua kita udah apa namanya udah kirim barang-barang ini udah ke hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.